Perdebatan Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan sejumlah Habib menarik diikuti. Penelitian Imaduddin menyimpulkan bahwa sejumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Kalaupun kemudian ada penelitian lain yang membantah temuan Imaduddin, perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung dhaif. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kabar Top News menyuguhkan kabar dan fakta terbaru dan terupdate saat ini. Kabar Top News terkini: apa hukum membela kaum Ba'alawi yang sudah jelas-jelas terputus nasabnya? Yuk mari simak selengkapnya penuturan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sebelumnya yuk kita semangati admin dengan tap-tap layar like subscribe biar silaturahmi tidak terputus. Tapi apabila bukti-bukti sudah nyata dan ketika ditanya dia, apakah engkau punya bukti bahwa engkau keturunan Nabi, sampai sekarang nggak mau jawab. Saya sudah kirimi surat dia 12 pertanyaan. Jawab pertanyaan ini. Satu, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Karena ini dulu yang terpenting. Kalau ada dalil bahwa pindah ke Yaman, ada kitabnya, berarti tinggal pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan pertama saja, apakah Ahmad bin Isa pindah ke Yaman itu ada dalilnya, mereka tidak bisa jawab. Maka bagaimana nanti orang yang tidak pindah ke Yaman kemudian punya anak di Yaman, sedangkan katanya anaknya itu hijrah yang pertama kali dari Basrah ke Yaman bersama bapaknya, sedangkan berita hijrahnya itu tidak ada. Ini mustahil. Dia tidak jawab. Pertanyaan kedua, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada. Katanya kalau diam itu la yunsabu ilaihi qaulun, tidak bisa dianggap telah menjawab. Kalau menjawab itu berarti kalau jawabnya salah, berarti betul kami bukan turunan Nabi. Kalau kami tidak jawab, maka akan ngambang seluruhnya. Tidak bisa, bos. Walaupun kamu tidak jawab 12 pertanyaan saya, maka sudah jelas sayanya punya data. Satu, data bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah ada di Basrah. Dua, Ahmad bin Isa tidak pernah pindah ke Yaman. Tiga, Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak namanya Ubaid. Saya punya buktinya dan bisa diadu siapa saja. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'alawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9 kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid? Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zaman yang dapat dari kitab As-Suluk.
dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janadi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi? Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi, maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Kaukasus bukan ke Arab, dari aura ules beda, dari akhlak jauh, terakhir dari jari. Kalau keturunan orang Arab, jari manisnya ini lebih tinggi daripada penuduhnya, seperti ini. Lihat, menurut Syekh Al-Muqrizi di abad ke-8, kalau kita ingin mengetahui dia orang Arab atau bukan, lihat dari jari kelingkingnya, jari manisnya, apakah lebih tinggi atau tidak daripada jari petunjuknya. Kalau jari kelingkingnya ini lebih tinggi daripada jari telunjuknya, maka dia adalah min naslil Arabiyah, dari keturunan orang Arab. Silakan bapak-bapak lihat jarinya masing-masing, jari manisnya apakah lebih panjang atau lebih pendek daripada penuduh. Coba tuh, ibu, lebih panjang. Ini yang panjang. Ini maaf, ini bukan capres. Dia pendukung capres ini mah. Coba nih begini nih, ininya lebih tinggi apakah ini? Tuh begitu tuh, gituin tuh, ini orang Arab dapatnya, min naslil Arabiyah. Ini sama, ini kalau sama begini orang India. Ada di dalam kitabnya Imam Al-Muqrizi di abad ke-8 Hijriah. Coba lihat, Arab ini Arab ini tuh, ini sama. panjang ya. Nah, ini lihat di dalam kitab Al-Muqrizi masih berupa manuskrip. Nah, ini hanya tebak-tebakan aja, hakikatnya belum bisa dipastikan. Tapi kalau DNA itu hakikatnya 100% secara ilmu DNA. Coba Neng, Arab nih. Ini bukan begini, bukan capres, bukan. Ini kita lagi ini kita orang Arab apa bukan? Ini bisa dilihat dari jarinya menurut Imam Muqrizi. Bukan capres ya. Kalau capres mah, Bu, kita doa aja yang jadi, mudah-mudahan cinta ke seluruh bangsa Indo, cinta kepada terutama cinta kepada orang di Pasena, supaya masalah di sini diberesin semua, orang-orang sini dapat haknya, jalannya dibagusin. Jangan saya lagi tidur semalam di mobil sampai bangun, wah istri saya bangun, ini jalan kok begini, berarti nong ini udah deket. Karena Kiai Suparman ngomong, cuma Kiai jalannya itu katanya dulu itu lebih parah, semenjak katanya ada Pak Jokowi alhamdulillah agak bagusan, sekarang jalannya masih gerusak-gerusuk.